Ya, kita mulai ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita online lagi ya. Ya. Kita lanjutkan kuliah kita. Kalau minggu lalu saya minta Anda untuk install Python ya, install Python. Jadi kalau ada dia. Ya, nanti sedikit codingannya ya. Nanti kita ya mungkin 2 minggu lagi lah masuk ke sini. Nanti salah satu prakteknya adalah saya minta Anda untuk menjalankan script ini ya. Jadi ada script nih. Jadi script ini digunakan untuk melakukan praktek steganografi ya. Pakai Python nih. Ini pakai Python 2.7 ya. Ini. Nanti kita bisa coba script yang lain pakai Python 3 gitu ya. Tapi untuk malam ini kita masuk ke teori ya. Ini pernah saya sampaikan di awal-awal kuliah ya. Jadi malam ini kita detailkan lagi ya. Di sini ada 2 PDF yang saya upload ya. Nanti kita lihat sampai jam berapa. Ini tahun berapa ini? Ya, ini materi saya ambil dari Pak Rinaldi Munir ya, ini dosen ITB senior lah. Beliau punya referensi ini saya ambil. Jadi kita akan bicara tentang steganografi ya. Oke, saya akan ikutin PDF-nya ini ya. Jadi malam ini kita bahas materi dari Pak Rinaldi Munir. Ya, ada yang mau sampaikan? Bagaimana Mas Ridwan? Kepencet Ya. Kak, kepencet. Oke ya, siapa tahu ada yang Maaf mau ya. sampaikan. Ya nggak apa-apa. Ya, oke, kita mulai aja. Kita lihat di sini ada definisi dari steganografi ya. Definisi dari steganografi. Jadi steganografi berasal dari bahasa Yunani ya. Ini pengetahuan. Jadi ada kata terdiri dari 2 kata ya, steganos sama graphien gitu ya. Jadi steganos adalah tersembunyi dan graphien adalah tulisan ya. Jadi steganography adalah tulisan tersembunyi gitu ya, covered writing. Nanti di sini akan dijelaskan perbedaan steganography dengan kriptografi. Kemudian nanti ada beberapa parameter dari steganography ya, atribut, ciri gitu ya, harus ada. Jadi steganography adalah ilmu dan seni menyembunyikan pesan ya. Menyembunyikan pesan rahasia dengan suatu cara ya, sedemikian sehingga tidak seorang pun yang mencurigai keberadaan pesan tersebut. Jadi sebenarnya salah satu kata kuncinya adalah orang lain tidak curiga gitu ya. Tidak curiga ada pesan yang dikirimkan gitu ya. Kalau kita pakai kriptografi, datanya kita acak ya. Oke, makanya nanti beberapa metode ya, beberapa cara kita gabungkan gitu ya. Jadi misalnya nanti Anda akan saya berikan tugas ya. Seperti semester yang lalu ya, ada juga tugas tentang presentasi ya. Nah, nanti di situ ya kita akan mencari jurnal yang terkait tentang steganografi ya. Dan satu lagi ada jurnal tentang penggunaan kriptografi ya, yang digabungkan dengan steganografi gitu ya. Ya, kalau di kampus lain ini udah biasa ya. Di kampus lain ini sudah biasa. Jadi misalnya kalau kita perlu cari di sini Google jurnal
Ini ada satu besar ya, Pak Teddy Mantoro, dosen di ya ini beliau ya. Ini pernah kemana-mana nih Bapak ini ya. Nah di sini ada salah satu jurnal, mungkin pernah saya sampaikan ya di mata kuliah kriptografi ya. Ini adalah salah satu contoh. Oke. Saya ambil judulnya aja. Dan tadi ketika saya membicarakan ada gabungan antara satu metode dengan metode yang lain. Ya, jadi biasanya stereografi tidak berdiri sendiri, tapi nanti walaupun ini yang saya berikan tidak ada stereografinya ya, saya cuma memperlihatkan di sini. Oke. Dan let this full screen. Standar dulu ya. Oke. Nah ya. Ya, di sini ada satu jurnal ya yang bicara, ini tesis ya, ini tesis yang bicara tentang cryptosystem ya, cryptosystem di mana dia pengamanan email ya menggunakan hybrid, itu gabungan ya, nanti dia diimplementasinya di Android gitu ya. Nah nanti penggabungannya seperti ini, apa namanya? Kalau Anda bisa lihat di sini, ya, ini adalah satu contoh di mana kita menggabungkan beberapa algoritma gitu ya. Oke, nah kalau Anda lihat di sini, ini saya ambil aja. Ya, walaupun di sini nanti kita lihat yang ada apa namanya? Steganografinya. Oke, kita ambil di page after ya. Kurang lebih. Ya, coba saya bahas di sini. Ya, ini adalah dikatakan sebagai cryptosystem ya. Cryptosystem ini adalah gabungan ya beberapa algoritma ya, gabungan beberapa algoritma. Nah, kalau yang sedang saya bahas ini ada algoritma kriptografi ya, sama algoritma autentikasi ya, autentikasi. Nah, jadi kalau gambarannya di sini ya, ini adalah pesan yang akan kita kirimkan ya, ini adalah pesan yang akan kita kirimkan. Nah, kemudian di sini ada proses menggunakan algoritma AES-128. Ya, ini adalah enkripsi ya. Ini kita enkripsi. Ya. Kita enkripsinya menggunakan key ya. Jadi ini adalah pesan yang kita enkripsi menggunakan kunci. Nanti kuncinya ini ada untuk mengenerate-nya ya. Jadi proses di sini adalah kita mengacak pesannya menggunakan kunci ini. Ya. Kemudian kunci yang kita buat untuk mengacak data ini juga kita encrypt ya. Jadi sini ada satu proses di sini. Di sini kemudian ada dua proses. Ini adalah kunci yang kita gunakan untuk mengacak di sini. Kita acak lagi lah ya, kita acak ya. Nah, ini proses yang kedua. Proses yang ketiga di sini ada proses autentikasi ya, menggunakan algoritma SHA-160 ya. Nah, ini adalah proses untuk memastikan data nggak berubah satu bit pun ya. Nanti di sini ada hash value-nya ya, ada nilai yang memastikan data nggak berubah. Kalau nilai hash-nya berubah, maka datanya berubah gitu ya. Nah, ini proses yang ketiganya. Proses yang keempatnya adalah hash-nya ini kita kunci lagi ya. Nah, jadi nanti yang dikirimkan adalah 3 komponen ini ya. Data yang kita kunci, kita acak,
nilai hash yang kita kunci yang kita kunci, ini yang kita kirimkan. Nanti kalau sudah sampai ya, berarti ini kita decrypt, ini kita decrypt, ini kita decrypt ya. Kemudian yang ini, yang hasil decryptnya kita buka untuk di sininya. Kemudian hasil yang di sini kita bandingkan dengan nilai hashnya ya, untuk memastikan data tidak berubah. Ya, ini sebenarnya contoh dari cryptosistemnya. Untuk yang nanti Anda harus mencari misalnya gabungan antara algoritma tentang kriptografi, steganografi, ya. Ya, ini misalnya contohnya. Oke, ini lebih kepada melihat penelitian yang pernah orang lain lakukan gitu ya. Mas Selamat agak telat. Oke, Mas Selamat. Itu ya, nanti presentasinya sebelum UTS lah. Ini misalnya adalah analisis kombinasi algoritma kriptografi RSA ya, dan algoritma steganography LSB. LSB nanti kita bongkar ya. LSB kita bahas, coba kita lihat di sini. Ada notis PDF. Kita pengen lihat alurnya. Ini dari kampus MIPA Unpam ya. Ya, pemulang ya. Oke, jadi kalau di kampus lain ini udah biasa lah ya. Kriptografi, steganography kayak gitu. Bahkan ini di orang matematik ya. Masih di apa namanya? Di basicnya ya. Pendekatannya orang matematik lah. Iya, tidak kelihatan ya. Tadi kayaknya di alurnya di atas tadi. Input stegano. Ada prosesnya. Proses ekstraksi. Iya. Ini detail, ini from scratch ini. Ya, jadi di sini mulai ini data yang akan kita kirimkan, kemudian kita enkripsi. Kemudian, berarti ini melanjutkan ya. Jadi di enkripsi dulu, baru nanti kita buat steganonya. ya, jadi nanti siap-siap cari jurnal tentang steganografi dan gabungan antara steganografi dan algoritma yang lain. Kita balik lagi ke sini. Jadi di sini ada, misalnya kita lanjutkan ya. Di sini ada kasus ya, di mana kita akan kita punya data rahasia di sini ya. Misalkan ada mempunyai data rahasia seperti ini. Kita punya password ya. Kemudian tujuannya adalah kita ingin menyimpan passwordnya dengan aman sehingga tidak bisa diketahui oleh orang lain. Gitu ya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar password tersebut dapat disimpan dengan aman ya, atau dikirimkanlah dengan aman. Ya, cara pertama adalah kita enkripsi ya. Jadi ini adalah data yang akan kita kirimkan gitu ya. Kemudian kita enkripsi ya, ini adalah awalnya, kemudian kita acak maka akan seperti ini. Ya, kemudian ini adalah kebalikannya, ini adalah kita decrypt ya. Ini adalah hasil dari acaknya, kemudian kita reverse prosesnya akan menjadi plain text. Ya, jadi kalau data seperti ini namanya kriptografi ya. Jadi kriptografi adalah mengacak data sehingga orang lain walaupun dia bisa lihat, dia nggak paham gitu ya apa yang dikirimkan. Itu adalah domainnya kriptografi. Tapi yang akan kita pelajari adalah bagaimana menyembunyikan katakanlah password ini ya
ke dalam salah satunya ke dalam image ya, bisa dalam image, bisa dalam file lagi, bisa dalam video gitu ya. Jadi nanti kita sisipkan ini bit-bitnya gitu ya. Nanti kita belajar data itu ya, kita akan belajar data kemudian representasi data gitu ya, representasi data ya secara digital ya. Jadi nanti kita bicara data itu seperti apa secara digitalnya. Kemudian kita nanti kita bicara misalnya kalau image juga seperti apa gitu ya. Kita akan sedikit belajar tentang ya byte gitu ya. Kita belajar tentang bit. Kita belajar tentang ASCII gitu ya. Nanti kita belajar tentang pixel. Kita belajar tentang RGB gitu ya. Sebenarnya warna itu bagaimana menyimpan warna gitu ya. Ya, dalam satu pixel ini itu ada warna ya. Ada berapa bit warna yang kita simpan ya dalam beberapa dimensi gitu ya. Nanti kita belajar sampai situ. Sampai pada sedikit codingannya lah. Nah, kemudian di sini ada perbedaan antara kriptografi dan steganografi. Jadi kalau kriptografi, bagaimana kita menyembunyikan ya isi atau konten pesan dengan tujuan agar pesan tidak dapat dibaca ya. Maksudnya kalaupun dia lihat tapi dia hanya melihat acak aja datanya gitu ya. Jadi penekanannya adalah walaupun orang bisa nangkep tapi dia nggak bisa baca, kecuali dia bisa melakukan reverse-nya gitu ya. Dia bisa coba-coba gitu ya, kita brute force atau macam-macam metode untuk apa namanya mengambil data yang acak gitu ya. Itu ada ilmunya sendiri. Tapi kelas steganografi adalah menyembunyikan ya. Jadi kita sembunyikan ya keberadaan data. Tadi tujuannya adalah supaya orang tidak curiga ya. Makanya tadi di jurnal sebelumnya ya kita lakukan encrypt dulu, baru kemudian kita steganografi ya. Bisa kita gabung dua metode ini ya. Makanya konsepnya tadi namanya crypto system gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita masuk kepada information hiding ya. Di sini ada dua, ada kriptografi dan steganografi. Ya, di sini bidang ilmu yang mempelajari cara menyembunyikan pesan sehingga tidak dapat dipersepsi ya. Ini artinya adalah diacak gitu ya. Apakah dia diacak atau kita hidden gitu ya, atau kita sembunyikan ya. Itu aja. Kemudian kita masuk kepada sejarah steganografi ya. Jadi ternyata steganografi itu sudah ada umurnya atau keberadaannya sama dengan usia dari kriptografi. Nanti ada beberapa contoh. Di sini ada 4 ya. Ada 4 sejarah steganografi. Ada steganografi kuno, ada steganografi zaman Renaissance, ada steganografi zaman Perang Dunia ya. Sama nanti yang kita praktekkan adalah steganografi yang zaman modernnya ya. Jadi dari zaman dulu konsepnya itu sudah ada gitu ya. Bagaimana data disembunyikan gitu ya konsepnya. Tapi kalau secara digital ya konsepnya itu kita implementasikan dalam representasi nanti bit atau byte gitu ya, tergantung algoritma yang kita buat ya. Jadi konsepnya sih udah ada. Oke, kita lihat contohnya. Ini ada steganografi ya, ancient ya. Jadi steganografi kuno ya. Ini adalah steganografi kuno. Steganografi kuno didapat dari catatan Herodotus ya, tahun 485 525 sebelum Masehi. Sejarawan Yunani ya pada tahun 440 dalam bukunya History of Herodotus menceritakan tentang perang antara kerajaan Persia dan rakyat Yunani ya. Jadi Herodotus menceritakan cara Histiaeus ya mengirim pesan kepada Aristagoras untuk Aristagoras of Miletus ya dari sini untuk melawan Persia. Caranya adalah ya ini kalau Anda lihat beberapa film ya ada ya cara seperti ini ya. Di film-film di seperti ini prosesnya ada ya. Jadi caranya dipilih beberapa budak ya, kemudian kepalanya dibotakin, digundulin,
Kemudian ditulis pesannya di sini dengan cara ditato ya supaya nggak hilang. Kemudian rambut budak dibiarkan tumbuh, ya ini konsepnya ya. Jadi tertutupi oleh rambut ya, kemudian dikirim ya di tempat penerima. Ya ini berarti agak lumayan lama ya, agar pesan bisa dibaca lagi. Apa namanya? Dibotakin dulu, kemudian dikasih tato, kemudian biarkan rambutnya tumbuh ya. Baru kemudian pesannya dikirim, baru kita kunjungin lagi. Konsepnya seperti itu. Ya, jadi orang ketika melihat seperti ini biasa aja. Karena kalau rambutnya dihabisin, maka sebenarnya di belakangnya itu di apa namanya di kulit kepalanya ada pesan ya. Seperti itu. Nah, kalau Anda ini baca ya, sebenarnya ini ada pesan ya. Oke, ini kalau Anda lihat ya. Oke. Ya, ada tulisan di sini ya. If you can read this, I have cancer again, gitu ya. Jadi dalam proses ini orang yang terkena kanker ya, karena terkena kanker biasanya dalam proses penyembuhannya gitu di kemo gitu ya, biasanya rambutnya rontok gitu ya. Jadi di sini dikatakan kalau kita bisa baca apa namanya tulisan ini, dia bilang berarti dia dapat cancer lagi gitu ya. Ya ilustrasinya seperti itu. Ya kita lanjut aja. Kemudian orang-orang Yunani juga menulis pesan rahasia di atas kayu ya, yang kemudian ditutup dengan lilin ya. Ini tadi pagi kelas pagi kita nonton videonya ya di YouTube ya. Tapi kayaknya kurang puas kita ya, belum terlihat ini. Yang fullnya belum kelihatan ya. Jadi di sini pesannya kita taruh di atas kayu ya, kemudian ditutupi dengan lilin ya, wax. Dalam bukunya Herodotus menceritakan Demaratus mengirim peringatan tentang serangan yang akan datang ke Yunani dengan menulis langsung pada tablet kayu yang kemudian dilapisi lilin dari lebah. Ya, silakan kalau mau lihat di YouTube. Saya tidak memperlihatkan kelas malam. Kemudian ada juga yang menggunakan invincible ink ya, tinta tak tampak. Di sini kita menggunakan tinta dari getah tanaman ya ini. Kemudian jika dituliskan pada kertas ya, maka tulisan dengan tinta tersebut tidak kelihatan ya, tapi kalau kertas dipanaskan ya berubah menjadi gelap atau coklat ya. Kemudian juga ada orang-orang Cina kuno ya, wrote notes on small pieces of silk ya. Jadi orang Cina kuno menulis catatan pada potongan-potongan kecil sutra yang kemudian dikumpalkan menjadi bola kecil dan dilapisi lilin ya. Selanjutnya bola kecil tersebut ditelan oleh si pembawa pesan ya. Kemudian pesan dibaca setelah bola kecil dikeluarkan dari perut ya. Perutnya bukan dibedah ya. Oke. Kemudian ini mulai abad ke pertengahan ya di Eropa tahun 1499. Ada buku yang bernama Steganographia yang menceritakan tentang metode steganografi berbasis karakter ya. Nanti kita lihat contohnya beberapa. Selanjutnya tahun 1518 dia juga bikin buku tentang steganografi dan kaligrafi Poligraphia gitu ya. Ya, tapi di sini juga di abad pertengahan dibahas satu contoh ya, Giovanni Battista Porta ya. Dia menceritakan bagaimana pesan disembunyikan dalam telur ya. Caranya adalah pesan ditulis pada kulit telur yang dibuat dari tinta khusus. Jadi Anda bayangkan di sini kita rebus dulu ya. Kita rebus telurnya ya. Jadi nanti di dalamnya kan berarti sudah keras ya, yang putihnya itu. Nah, nanti itu pesannya ditulis di luarnya, di cangkang kulitnya itu yang keras ya. Nah, nanti pesannya itu akan masuk kepada pori-pori dari kulit telurnya ya. Jadi masuk gitu.
Jadi pesan ditulis pada kulit telur yang dibuat dari tinta khusus ya, dibuat ini ada. Prinsipnya adalah penyembunyiannya adalah tinta tersebut akan menembus kulit yang berpori tanpa meninggalkan jejak yang terlihat ya. Jadi ketika dituliskan dia masuk kepada apa namanya, dia akan terlihat di dalamnya ya, karena dia kita rebus dulu. Berarti setelah kita tuliskan pesannya dibaca dengan membuang kulit telur ya. Itu pesan yang terhiddennya seperti itu ya. Jadi penangkapannya sih sepertinya telur biasa ya, tapi kalau kita buka ternyata sudah ada pesan di sana karena kita tuliskan di kulit telurnya menggunakan tinta khusus ya yang akan menyerap ke dalam gitu ya. Itu juga contoh dari stegografi abad pertengahan. Ini ada contoh stegografi digunakan di Perang Dunia Kedua ya. Sama menggunakan invisible ink ya. Nah, di sini menariknya, tinta terbuat dari campuran susu, sari buah, cuka dan urin ya. Tadi pagi kita nonton YouTube-nya, ada beberapa perbandingan menggunakan sari buah, susu, cuka sama urin ya. Itu ada di YouTube ya, silakan kalau mau nonton. Caranya adalah setelah kita tuliskan menggunakan campuran ini, itu nanti tulisannya nggak kelihatan ya. Cara membacanya adalah kertas dipanaskan, cara membacanya kertas dipanaskan sehingga tulisan dan tinta tak tampak. Ya, oh ini caranya ya. Tapi di sini ada Oke, seorang agen FBI menggunakan sinar ultraviolet untuk membaca tulisan yang tersembunyi ya. Oke, ibaratnya itu caranya ya. Ya, kita masuk ke Perang Dunia Kedua. Di sini ada metode namanya null cipher ya. Ya, pesan dalam pesan ya. Ini ibaratnya pesan dalam pesan. Ada pesan dalam pesan ya. Jadi pesan yang kita kirimkan tuh ini. Persil sale from New York June 1 gitu ya. Oke. Nah, caranya adalah kita bikin kalimat di mana kalimatnya ini kita sisipkan di setiap katanya ya, di huruf yang kedua kayak gitu ya. Seperti itu. Ya, ini kalau kita ambil di huruf kedua dari setiap katanya, ini adalah pesan di mana ada sebuah perahu besar ya akan berlayar dari New York tanggal 1 Juni. Ya, begitu juga dengan contoh yang kedua di sini. Di sini ada pesan yang akan kita kirimkan ini. Ya, kita sisipkan di huruf pertama ya, di huruf pertama. Di setiap katanya di huruf pertamanya kita sisipkan gitu ya. Jadi itu caranya nanti seperti itu juga ketika kita main di digital ya. Jadi kalau digital nanti ada algoritma namanya LSB ya. Ada namanya Least Significant Bit Algorithm ya. Jadi di sini ada list ya, least significant bit ya, least significant bit ya. Jadi nanti pesan-pesannya itu kita sisipkan dalam, jadi kalau ini adalah dalam kata ya, ini dalam kata gitu, ada kata-kata, nanti kita sisipkan dalam bait-bait ya. Ini ada 1 bait, di sini ada 1 bait, di sini ada 1 bait gitu ya. Nah, nanti di list yang terakhir di sini ya, ada bit yang terakhir itu kita sisipkan pesannya. Nanti ada pembahasannya ya. Jadi gambarannya konsepnya sama. Konsepnya kalau ini adalah dalam kata, kita sisipkan 1 huruf. Nanti kalau di sini adalah ada byte ya. Jadi nanti ini adalah angkanya. Huruf ya.
adalah kata ya, ini adalah katanya. Jadi byte itu adalah kata, kemudian ini nanti adalah huruf yang akan masing-masing huruf yang akan kita kirimkan. Ya, ini juga sama ya. Ini kita ambil huruf ketiga. Huruf ketiga pada setiap kata kita kita sisipkan data yang ingin kita kirimkan. Ya, kemudian ini stegografi ya, dikatakan mendadak naik daun ya pasca kejadian 11 September ya. Jadi pihak FBI menuding Al-Qaeda menggunakan stegografi untuk menyisipkan pesan rahasia di sini melalui video atau gambar ya. Jadi di sini ada video. Ternyata dalam videonya itu ya. Jadi kalau Anda paham ya, video itu sebenarnya adalah image ya. Jadi ibaratnya video adalah frame ya, frame yang bergerak gitu ya, frame yang bergerak ya. Jadi ada konsep misalnya 30 frame per detik gitu ya. Jadi dalam 1 detik ada 30 frame yang bergerak ya. Jadi seakan-akan dia bergerak. Tapi sebenarnya video adalah frame gambar yang bergerak ya. Ada juga 60 frame per detik. Jadi kita bisa misalnya kalau kita punya kamera gitu ya, kita punya kamera, kemudian kita ambil, kita capture misalnya 1 menit ya. Oke, maka 1 menit ini akan dapat berapa frame, maka kita nanti dari 1 menit video ini ya akan mendapatkan kalau 30 frame per detik ini berarti ada berapa detik ini? Ada 60 ya. Berarti kita punya berapa? 18.00. Ya, dalam 1 menit kita bisa mendapatkan 1800 frame. Ya, atau image-nya gitu ya, seperti itu. Ya, maka kenapa video besar ya, karena sebenarnya itu image ya. Nah, kemudian di sini ada steganography modern ya, ada the prisoner problem. Ini diperkenalkan oleh Simon tahun 1983. Ya, di sini dilakukan dalam konteks USA, USSR, Nuclear Non-Proliferation Treaty Compliance Checking. Ya, apa ini zaman zaman dingin ya, perang antara Amerika sama Rusia ya. Ya, apa namanya, kondisinya adalah di sini ada Bob ya, katakanlah Bob dalam kondisi di penjara lah ya. Kemudian datang Alice. Kemudian di sini ada orang ketiga namanya Wendy ya. Jadi Wendy ini ketika Bob mengirimkan pesan kepada Alice harus melalui Wendy dulu. Nah, bagaimana caranya si Bob mengirimkan pesan kepada Alice yang melalui Wendy sehingga Wendy nggak curiga gitu ya. Misalnya pesan rahasianya adalah ini. Malam ini kita kabur. Ya. Kalau kita pakai cara enkripsi ya, jadi kasusnya adalah bagaimana cara Bob mengirim pesan rahasia kepada Alice tanpa diketahui oleh Wendy atau nggak curiga lah. Kalau pesannya kita enkripsi, maka Wendy kan curiga, loh ini pesannya kok seperti ini gitu ya. Berarti pasti ada yang disembunyikan dalam pesan ini gitu ya. Maka ya katakanlah pesannya nggak disampaikan gitu. Tapi kalau cara kedua sama seperti tadi ya. Ya, jadi kita menyembunyikannya di dalam tulisan lain gitu ya. Jadi ini kita bikin satu kalimat gitu ya, satu kalimat ya. Di mana kalimat ini terdiri dari beberapa kata gitu ya. Kemudian metodenya adalah kita sisipkan setiap hurufnya itu yang kita kirimkan tadi dalam kata-kata yang pertama di sini, dalam huruf-huruf pertama dalam katanya. Jadi kalau kita ambil di sini M-A-L-A-M ya kan, malam. Ya, I-N-I ya. Ya kalau kita ini kan malam ini gitu ya. K-I-T-A ya, kita. K-A-B-U-R gitu ya. Ya, tapi ini adalah pesan yang kita sembunyikan dalam pesan
yang kita kirimkan orang lain bisa lihat ya, ini hiddennya. Itu sebenarnya inti dari steganografi. Nanti kita bawa ke level digitalnya gitu ya. Jadi pesannya yang orang baca seperti ini. Ya, ini dalam teks ya. Bisa dalam image gitu ya, bisa dalam video, bisa dalam audio gitu ya, dan lain-lain. Ya, jadi yang dikirimkan seperti ini. Masihkah ada Lara apabila memoriku dan selanjutnya gitu ya. Jadi si Wendy nggak curiga karena dia baca, oh ini biasa aja lah pesan yang dikirimkannya, walaupun ternyata di dalamnya ada pesan yang dikirimkan. Ya, kita masuk ke steganografi digital ya. Jadi steganografi digital di sini penyembunyian pesannya secara digital gitu ya, digital di dalam dokumen gitu ya. Jadi nanti kita akan ketemu sama namanya carrier file ya, dokumen digital yang digunakan sebagai media untuk menyembunyikannya ya. Bisa kita simpan dalam teks, kita simpan dalam audio. Kalau teks bisa formatnya txt, doc ya atau HTML gitu ya. Ini bisa, ini beberapa aja contohnya ya. Yang lain juga bisa ya. Bisa dalam bentuk audio, bisa juga dalam bentuk gambar ya. Bisa juga dalam video ya. Nanti yang program yang saya berikan, Anda akan menyisipkan pesan ke dalam image gitu ya. Ya, nanti beberapa bit ya, beberapa tergantung dari banyaknya pesan ya. Tergantung dari panjangnya pesan nanti kita sisipkan satu. Jadi ibaratnya nanti kita belajar dulu konsep tentang pixel ya. Kita belajar konsep tentang RGB gitu ya. Nanti setelah itu Anda sudah paham, kita bisa masuk kepada codingannya ya. Minimal Anda paham gitu ya. Ini gambarannya. Jadi ada pesan yang akan kita kirimkan, ada file yang akan kita tumpangkan ya. Kemudian ini adalah file beserta dengan hidden message-nya. Seperti itu. Ya, itu yang PDF yang pertama. Yang PDF yang kedua, di sini kita ketemu dengan beberapa terminologi ya. Di sini kita ketemu sama sebenarnya kayak sama seperti tadi ya. Di sini yang kita gunakan istilahnya adalah embedded message ya, atau hidden text atau secret message ya. Ini adalah pesan yang disembunyikan, yang bisa teks, bisa gambar, bisa audio, bisa video. Ya, seperti itu. Kemudian ada lagi cover object ya. Kalau tadi namanya carrier file ya. Ini adalah pesan yang digunakan untuk menyembunyikan ya. Bisa juga teks, bisa gambar, bisa audio gitu ya. Kalau tadi adalah kalimatnya, kemudian ini adalah teks yang akan kita kirimkan. Kemudian kalau ini sudah kita gabungkan, ini namanya adalah stego object ya. Jadi stego object adalah pesan yang sudah berisi pesan embedded message-nya. Ya, jadi kalau ini adalah pesan yang akan kita kirimkan, ini adalah pesan yang yang kita gunakan untuk menyembunyikannya ya. Kalau ini udah gabungan antara 1 dan 2. Ya, itu namanya adalah stego object. Nah, kita juga bisa menggunakan key nanti ya. Itu namanya stego key. Ya, kunci yang digunakan untuk menyisipkan pesan. Dan juga untuk kasih pesan gitu ya. Kalau ini gambarannya ini adalah pesan yang akan kita kirimkan. Kemudian ini adalah cover image-nya. Nah, ini ketika kita masukkan ke sini namanya stego image gitu ya. Nanti di prakteknya bakal kelihatan atau seperti ini ya. Jadi gambarannya adalah di dalam gambar itu kalau kita lihat di belakangnya ada pesan tersembunyi gitu ya. Oke. Ini contohnya kita punya cover image. Ini adalah image yang tampaknya ya. Ini adalah image yang akan kita kirimkan, yang kita sembunyikan di sini. Jadi gambar ini akan kita masukkan kepada cover image-nya. Maka ini adalah stego image-nya. Ya, ini adalah stego image. Pasti nanti file aslinya akan sedikit berubah ya. Tergantung algoritmanya. Perubahannya akan kelihatan banget atau enggak gitu ya. Ya, ini prosesnya. Ini cover image-nya, ini embedded system-nya ya, pakai key. Ini kita gabung ya. Kalau gambarnya tadi ya.
Kalau kita punya ini ibaratnya byte-byte-nya, ya, ini adalah cover image-nya. Nanti setiap akhir dari ini contoh dari LSB ya. Setiap LSB-nya kita sisipkan data dari embedded message-nya. Ini sama. Nah, kemudian kita masuk kepada kriteria, ya ini pasti keluar di UTS ini soal ini ya. Kriteria steganografi yang bagus ya. Ada 4 parameter ya. 4 parameter dikatakan steganografi itu bagus. Yang pertama adalah imperceptible ya. Apa itu imperceptible? Imperceptible adalah keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsi. Ya, jadi pesan rahasianya nggak kelihatan gitu ya. Jangan sampai ketika kita kirimkan gambar ternyata dalam gambarnya kelihatan gitu ya. Itu tidak imperceptible ya. Kalau imperceptible adalah keberadaan pesan rahasia tidak dapat dipersepsi secara visual atau secara audio. Kalau kita tumpangkan kepada audio, nanti ibaratnya data yang kita tumpangkan di audio tidak akan suaranya tidak mengganggu audio aslinya ya, atau visual image aslinya atau video aslinya. Itu namanya apa? Imperceptible ya. Jadi keberadaan pesan tidak dapat dipersepsi. Yang kedua namanya fidelity. Fidelity adalah kualitas cover object ya, tidak jauh berbeda akibat penyisipan pesan ya. Jadi ada image asli, kemudian image asli dengan pesan ya, maka kualitasnya keduanya nggak jauh berbeda. Itu dikatakan sebagai fidelity ya. Cover object yang sudah disisipkan pesan tidak jauh berbeda kualitasnya. Yang ketiga ada namanya recovery. Recovery adalah pesan yang disembunyikan harus dapat diekstraksi kembali. Ya, jadi kalau misalnya kita punya pesan, kemudian pesan ini kita masukkan kepada objeknya ya, cover objeknya. Kalau sudah ada di dalam di sini, gitu ya. Nanti kalau kita ekstrak ya pesannya harus bisa kita ambil lagi. Ya bisa aja di jalan ketika dikirimkan ya korup gitu ya. Ketika korup ya kita harus tahu kalau dia korup ya. Berarti kita gabung dengan metode misalnya autentikasi. Ya, jadi ibaratnya di sini recovery berarti pesan yang disembunyikan harus dapat diekstraksi kembali ya. Kita bikin stenografi kalau nggak bisa diekstrak ya buat apa juga gitu ya. Yang berikutnya ada namanya capacity ya. Capacity adalah ukuran pesan yang disembunyikan sedapat mungkin besar ya. Jadi kita tidak mengirimkan pesan, ini konsep di capacity-nya aja ya. Kita tidak mengirimkan pesan yang disembunyikan kecil, tapi kalau bisa besar. Ya, tapi kita tidak bicara tentang robustness ya, nggak harus kuat gitu, nggak harus bagus algoritmanya ya. Dalam steganografi. Dalam steganografi yang tadi 4 hal ini, imperceptible, fidelity, recovery, sama capacity yang diperhatikan. Ini pasti keluar di UTS ya, teorinya ya. Nah, kemudian di sini kita ketemu sama kombinasi kriptografi dan steganografi. Dikatakan steganografi bukan pengganti kriptografi ya. Tapi keduanya saling melengkapi ya. Yang tadi yang kita katakan hybrid gitu ya, kita gabung. Ya, keamanan pesan rahasia dapat ditingkatkan dengan menggabungkan kriptografi dan steganografi. Ini sudah kita bahas tadi. Bisa saja mula-mula pesan kita enkripsi ya dengan algoritma kriptografi. Selanjutnya pesan terenkripsi tersebut kita sembunyikan di dalam media lain. Ya, jadi pesan kita encrypt gitu ya. Setelah kita encrypt kita steganografikan. Steganografi. Baru nanti kita kirimkan. Ya, alurnya seperti itu. Bisa juga nanti kita gabung dengan autentikasi gitu ya. Kayaknya bisa. Ya, ini ada pernyataan dari David Hahn ya, penulis buku The Codebreaker, The Story of Secret Writing. Dikatakan, sebenarnya ini tadi yang sudah kita jelaskan di slide dulu sebelumnya. Dia sampaikan, steganography has its place in security. Dikatakan, steganography punya tempat di security, di keamanan.
It is not intended to replace cryptography. Dikatakan tidak bertujuan untuk menggantikan peran dari kriptografi, tapi supplement it ya, untuk menambahkan ya, untuk melengkapi. Hiding a message with steganography method reduce the chances of message being detected. Jadi ketika kita menyembunyikan data menggunakan metode steganography, maka itu akan mengurangi kemungkinan data akan diketahui oleh orang lain, detected. However, if that message is also encrypted, if discovered, it must be also be cracked ya, crack ya. Jadi kalau kita pakai kriptografi doang gitu ya, walaupun orang nggak bisa lihat, tapi ketika orang bisa tahu caranya, dia bisa lihat gitu ya. Tapi bisa kita tambahkan antara kriptografi dengan enkripsi. Setelah kita kriptografi, kita encrypt ya. Ini agak sedikit berbeda dengan cara yang tadi ya. Kalau cari kita encrypt dulu baru kita steganographikan. Ya, kalau di sini steganography dulu baru kita encrypt. Tadi. Oh, sorry, salah. Ya. Kemana Mas Yasin? Halo guys, masih ada? Masih ya? Masih Pak. Iya, oke. Kita lanjut. Ini ada beberapa tipe-tipe steganography ya. Tadi sudah kita lihat beberapa ya. Tapi di sini ada tugas ya. Ini belum ya, tugasnya belum ya. Ini angkatan 2018 kemarin. Ini belum. Kita lanjut beberapa slide lagi yang bicara tentang tipe-tipe dari steganography. Yang pertama adalah pure steganography ya. Dan tadi contohnya adalah null cipher ya. Di sini dikatakan tidak membutuhkan kunci sama sekali. Ya, keamanan steganography seluruhnya tergantung pada algoritmanya. Yang tadi ya. Misalnya kita sisipkan huruf di posisi yang kedua gitu ya, atau ketiga atau terakhir gitu ya. Itu termasuk dari pure steganography. Oke. Ya, tapi di sini ada prinsip dari Kerckhoff ya, yang mengatakan bahwa keamanan sistem itu tidak didasarkan pada kerahasiaan algoritma. Jadi algoritmanya dibuka aja gitu ya. Orang lain bisa tahu. Kalau di sini kan hanya tergantung pada algoritmanya. Kalau algoritma tahu, kalau orang lain tahu algoritmanya, dia bakal tahu bagaimana membaca datanya. Ini ada prinsip Kerckhoff mengatakan bahwa kriptografi atau steganography itu harusnya tidak didasarkan pada kerahasiaan algoritmanya. Ya, algoritmanya dibuka aja, tapi nanti lebih kepada kuncinya ya. Jadi kuncinya, kuncinya yang harus kita perhatikan ya, mekanisme kuncinya, mengenerate kuncinya. Ya. Jadi dikatakan di sini pure steganography tidak disukai. Ya, berdasarkan prinsip Kerckhoff di sini. Yang kedua ada yang namanya secret or symmetric key steganography ya. Jadi kalau simetrik ya, kuncinya sama untuk kita bikin proses di awalnya ya. Si key-nya di sini kan dia pakai kunci ya. Ada di sini ada untuk embedding-nya atau extraction-nya istilahnya ya. Oke. Di sini berarti ada mekanisme tentang bagaimana membangkitkan kunci. Ada yang kita bangkitkan secara acak menggunakan bilangan acak. Ada juga kita menggunakan kunci yang kita gunakan di kriptografi seperti DES atau AES gitu ya. Ada bilangan random dan macam-macam di sini. Ya, itu adalah kunci yang digunakan untuk embedded dan extraction-nya sama ya. Itu dikatakan sebagai secret or symmetric key steganography. Nah, kalau di sini ada namanya public key steganography ya, seperti kasus yang kriptografi, ada kunci public sama ada kunci private ya. Jadi
kunci untuk embedding dan extraction-nya itu beda ya. Maka nanti kita perlu orang ketiga, pihak ketiga untuk mendistribusikan kunci ini ya. Kunci public atau kunci private ya. Ini contohnya adalah kunci public RSA ya, tadi yang jurnal Pak Deddy Mantoro ya. Jadi untuk mengenkriptnya kita pakai kunci public ya, semua orang bisa tahu. Tapi untuk membukanya kita butuh kunci yang private ya, yang hanya publik nggak tahu, hanya orang yang tertentu saja yang bisa punya kuncinya. Maka kita butuh pihak ketiga yang untuk mendistribusikan kunci ini. Ya, ini ada mekanisme tersendirinya. Kemudian di sini ada ranah operasinya ya, ini lebih jelimet lagi. Ada namanya spatial time domain method ya. Jadi di sini kita memodifikasi langsung nilai byte ya. Ini oke, ini masih gampang lah ya. Ini LSB. Jadi kalau di sini kita modifikasi langsung nilai byte ya. Jadi misalnya kita ada image itu terdiri dari pixel-pixel ya, nanti kita akan lihat ya, misalnya ini adalah sebuah image, kemudian image di sini memiliki pixel-pixel. Nah, nanti setiap pixel itu sebenarnya ada beberapa ya, ini satu pixel ya, ini satu pixel. Satu pixel ini kalau kita menggunakan yang berwarna ya, ada namanya konsep RGB. Ini adalah satu byte sendiri, ini adalah satu byte sendiri, ini satu byte sendiri gitu ya. Maka di sini nanti ini ada 8 bit, ada 8 bit, ada 8 bit. Setiap pixel ini akan memiliki 24 bit. Nah, di masing-masing bit ini nanti kita bisa sisipkan di bit terakhirnya. Ya, ini dikatakan sebagai spatial time domain method. Contohnya adalah LSB. Nanti kita akan bahas LSB ini ya. Yang kedua adalah kita modifikasi sinyalnya. Kita nggak sampai sini ya. Ini lebih kepada orang-orang elektro lah ya. Ada mata kuliahnya sendiri ya. Memodifikasi hasil transformasi sinyal ya dalam ranah transform ya. Ini nggak kita bahas. Kemudian ada lagi yang menggunakan metode substitusi teknik. Ya, ini ada namanya nanti metode modifikasi LSB. Ini sampai sini kayaknya nanti. Ya ada apa istilahnya ya. Kita modifikasi LSB-nya lah ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ada transform domain teknik, sama ini ya. Ini masuk ke ranah sinyal ya. Kita nggak sampai sini. Ini domainnya lebih kepada elektro ya. Orang-orang komunikasi elektro. Kita nggak sampai sini. Ini juga sama, spread spectrum teknik ya, lebih ke orang elektro. Kita nanti ini bisa ya, kemudian LSB juga masih bisa lah ya, lebih kepada bagaimana representasi sebuah image, misalnya kalau berwarna, kemudian kita sisipkan setiap datanya itu ke setiap pixelnya gitu ya. Jadi satu pixel itu ada, ini kita bisa menyisipkan 3 bit gitu ya, 3 bit. Nanti kita harus tahu panjang data yang mau kita kirimkan berapa bit, nanti bisa kita sisipkan dalam beberapa pixel gitu ya. Oke. Yang ini juga ada, ini masih bisa inilah. Menyisipkan pesan dengan mengubah beberapa properti statistik dari cover object. Kemudian ada lagi distortion teknik. Ini sudah ada hubungan dengan statistik-statistiknya ya. Yang terakhir ada cover generation teknik. Ya, membangkitkan cover yang cocok untuk pesan yang disembunyikan. Ya, ini kalau angkatan 2018 ya, ini anak pagi ya. Itu sudah saya kasih tugas ya. Tapi buat angkatan ini belum lah ya, kita ini sebenarnya materi minggu keberapa gitu ya. Ini yang tadi saya sampaikan ya, Anda mereview 2 buah jurnal. Yang pertama adalah algoritma steganography, yang kedua adalah algoritma kriptografi yang digabungkan dengan algoritma steganography. Kemudian ini ada beberapa poin yang harus Anda review ya. Tapi ini belum jadi
belum jadi tugas lah ya. Kita masih bahas-bahas teori-teori dasarnya. Ya, jadi mungkin 2 minggu saya kasih teori-teorinya ya. Nanti di 2 minggu lagi kita bisa mencoba implementasi LSB menggunakan Python 2.7. Oke, sudah selesai. Ya, oke. Materinya sih sampai situ aja untuk minggu ini. Minggu depan kita masuk kepada detail dari LSB ya, masuk pada satu algoritmanya. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Ini teori aja ya, saya memberikan pengantar lah ya, pengantar dari steganografi. Karena steganografi nggak terlalu banyak juga materinya ya, jadi kalau Anda lihat misalnya sertifikasi tentang CEH gitu ya, Certified Ethical Hacker gitu ya, ini cuma salah satu bagian dari sertifikasinya ya. Jadi materinya nggak terlalu banyak ya. Dibandingkan dengan kriptografi juga ini masih sedikit lah LSB ya. Ke kriptografi, kalau kriptografi masih banyak algoritmanya yang bisa kita bahas gitu ya. Kalau di stenografi, LSB, kemudian apa tadi itu varian lah ya, varian dari LSB gitu ya. Kita ada punya bagaimana cara variasi dari LSB-nya. Seperti itu. Siapa aja nih yang masih hadir? Coba kita absen. Mas Kelvin ada? Hadir, Pak. Ya, Mas Afaf ada? Hadir, Pak. Ya, Mbak Tuti. Mbak Tuti itu rumah sakit apa bukan ya? Bukan ya, Mbak Tuti. Mbak Titin itu ya. Ada Mbak Tuti? Halo Mbak Tuti. Mas Ridwan ada, Mas Ridwan? Hadir, Pak. Hadir. Mas Yusuf ada? Kalau di sini banyak nih. Hadir. Kemudian Alfa ada, Alfa? Ada, Pak. Ya, Mbak Desti ada? Halo Mbak Desti. Mas Julius ini Hadir. iya. Hadir, Pak. Iya, Mas Julius belum bisa ke kampus. Sudah bisa ke kampus belum? Belum, Pak. Kemarin saya baru vaksin. Baru Vaksin pertama. Udah bisa kali vaksin pertama mah. Tapi Rabu besok Pak. libur ya, Mas Julius. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, Mas Vaksinnya Afan ada? baru Jumat kemarin sih, Pak. Vaksin pertamanya. Iya. Oke. Baru dapat giliran dari tempat kerja. Iya, oke, nggak apa-apa. Iya, Pak. Mas Afan ada, Mas Afan? Ada, Taufik? Mas Taufik ada, Mas Taufik? Hadir, Pak. Mbak Tuti, Mas Yasin, Hadir, Pak. Mbak Desti? Hadir, Pak. Ya, oke ya. Sepertinya malam ini sampai sini aja ya. Saya cuma kasih dua slide ya. Minggu depan masih kita bongkar LSB-nya. Ya, detailnya seperti apa. Nanti kalau Anda 2 minggu lagi rencana saya kita masuk kepada script dari Python-nya ya. Nanti script-nya saya kasih ya. Ini sudah ada script-nya. Anda tinggal merun-nya saja, kemudian kita coba pahami gitu ya. Oke, jadi nanti ini masih konsol lah. Nanti kalau kita mau cari yang lain bisa ya, atau kita cari aplikasi jadinya ya, atau kalau enggak kita pakai yang Kali Linux gitu ya. Juga ada kayaknya ya di Kali Linux yang bicara tentang steganografi. Bisa kita coba juga gitu ya. Ya, oke. Untuk malam ini saya pikir sampai sini aja. Ada yang mau bertanya? Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Ya, saya akhiri. Dari saya cukup, Pak. Ya, ini saya rekam ya. Nanti kalau ada yang mengulang lagi. Tapi sebenarnya PDF aja udah cukup kok ya. Anda baca PDF-nya kayaknya udah cukup. Nggak terlalu berat lah materinya. Ya, saya akhiri ya. Sampai sini saja. Oke, selamat
malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.